muka orang itu lalu wawancara face to face segala macam, ya emang harus dari konsen orang yang diwawancarai atau orang yang masuk di konten itu walaupun terjadi di tempat publik ya nggak bisa. Dan dia bilang nggak melanggar hukum, banyak hukum yang bisa dilanggar, undang-undangnya nggak perlu. Pemanfaatan teknologi canggih tanpa disertai etika kini berbuntut panjang hingga ranah hukum yang sangat serius. Sosok Ebem, kreator yang suka rekam kenalan pakai kacamata Meta, terancam dipenjara 5 tahun karena rekam orang tanpa izin. Aksinya merekam seorang pameran tanpa persetujuan dan meminta biaya jika ingin videonya dihapus telah memicu kemarahan publik secara luas hingga menarik perhatian pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital beserta anggota DPR menegaskan bahwa tindakan nekat tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta hak cipta. Meskipun pelaku telah menghapus kontennya dan menyampaikan permohonan maaf, proses hukum tetap dapat berjalan sesuai dengan pelanggaran yang terbukti. Kasus ini menjadi peringatan keras bagi para pembuat konten agar senantiasa menghormati privasi orang lain di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue baru tahu ternyata kita tuh bisa rekam orang di public space tanpa izin. Terus kalau orang yang nggak suka direkam dan minta di take down, kita bisa minta uang ke orang itu. Berarti yang gue lakuin selama ini salah. Gue ngerekam sendiri, terus gue izin juga ke orangnya, terus gue yang ngasih duit ke mereka. Salah gue. Pantes gue gak kaya-kaya, anjing. Direkam diam-diam demi konten ngedeketin cewek. Pas minta hapus konten, malah disuruh bayar. Kejadian di Gias tahun 2026. Seorang user brand otomotif menjadi korban perekaman tanpa izin oleh oknum konten kreator yang menggunakan kamera di kacamatanya. Yang lebih parahnya, kreator ini malah menolak untuk menghapus video tersebut dengan alasan karena ruang publik. Dan bahkan kreator tersebut minta bayaran untuk menghapus video tersebut. Dan sampai akhirnya konten kreator ini viral. Dan katanya dia tuh sering DM cewek loh. Dan menurut kalian gimana nih guys? Baru tahu ya sekelas Komisi 3 ngurusin hal kayak begini. Ya emang kasus yang lagi viral ini nggak bisa didiamin. Emang bener kasus ini tuh harus diurus ya. Tapi masa ya sekelas DPR RI Komisi 3 ngurus kayak beginian ya? Ngurus tuh RUU perampasan aset ya? Ngurus tuh kasus-kasus orang-orang yang dikriminalisasi sama aparat ya, bukan kayak begini ya. Ini mah urusan kepolisian aja, sono dilaporin. Kasus yang kagak viral tuh penjaga rumahnya si ex Jampitsus itu tuh yang meninggal tidak wajar ya, berbusa mulutnya, kagak tahu kenapa, kagak ada tuh di preskon ya. Heran banget, banyak banget kasus-kasus tentang kriminalisasi masyarakat yang dikriminalisasi sama aparat sama pemerintah ya, kagak ada tuh di preskon kayak begini. Heran. Atau emang cuma berita-berita yang viral aja ya ini nih yang mau di up sama Komisi 3 ya, mau ikutan viral gitu apa gimana? Yang kemarin ramai banget, seorang konten kreator rekam SPK Gias tanpa izin sampai di notis DPR. Jadi awalnya konten kreator Brian Ebem ini merekam interaksinya secara diam-diam dengan SPG di pameran otomotif Gias 2026 ya. Diduga merekam itu menggunakan kacamata, kamera yang ada di kacamata. Diupload ke sosial medianya Brian Ebem dengan judul cara deketin cewek di pameran. Isi percakapannya adalah seputar produk yang ada di Gias dan data pribadi si cewek tersebut. Korban mengetahui videonya viral dan meminta si Brian Ebem untuk men-take down video tersebut. Tapi si Brian Ebem ini malah meminta bayaran ya kalau misalkan videonya mau di-take down. Ebem ini menolak menghapus video tersebut dengan alasan itu direkam di ruang publik dan ada biaya produksi yang harus dibayar si perempuan tersebut apabila videonya mau di-take down. Langsung dikecam oleh banyak netizen ya, bahkan dinotis oleh Komisi 3 DPR. Komisi 3 DPR menilai tindakan tersebut melanggar hukum. Ebem pun mengunggah video permintaan maaf dan klarifikasi atas hal yang terjadi. Segitu aja hukuman dari gue, menurut kalian gimana?
Guys, kalian tau gak sih yang lagi viral? Ada Usher di sebuah pameran mobil direkam secara diam-diam dan video di-upload. Setelah si Usher ini tahu kalau dia itu viral, dia cuma minta take down ke orang yang upload dan rekam. Tapi orang ini malah minta bayaran. Kalau mau videonya di take down, harus bayar dia dulu. Kenapa bisa direkam diam-diam? Karena si orang ini bukan pakai kamera HP atau kamera lainnya, tapi dia pakai kacamata yang ada kameranya. Jadi itu kayak seamless gitu loh. Orang nggak bisa tahu kalau itu tuh ada kameranya. Ini dari POV aku ya guys, aku dulu juga pernah jadi SPG dan juga Usher. Kalau aku ditanyain hal seperti itu, jujur aku risih. Cuman namanya kerja ya, kita harus jawab, harus ramah. Tapi kalau udah masuk ke ranah pribadi, jujur risih banget sih. Karena kayak, you sekolah di mana? You kuliah di mana? Nah, IG you apa? Kayak risih banget gak sih ke ranah-ranah pribadi? Itu kan strangers ya, kita gak kenal. Jujur gak respect banget sih sama orang kayak gini. Kayak kebelet viral banget gitu loh. Karena caranya itu loh, pertama dia tuh sering banget bikin konten ngerekam orang diem-diem. Terus kalau ini nih sekarang yang lagi viral, minta di take down, tapi dia malah minta dibayar. Terus dia bilang alasan minta dibayar adalah itu karena buat ganti cost produksi dia dari video yang udah di-upload. Terus yang ketiga, dia bilang itu di public space, jadi dia nggak perlu izin sama sekali kalau mau buat konten atau ngerekam konten. Di sini aku nggak ada sebutin nama orangnya sama sekali, tapi menurut aku kalian juga pasti udah tahu lah ya siapa orangnya. Karena dari influencer goblok nih, lu lihat nih video ini ya. Jadi ada orang bikin konten gimana cara kenalan ya. Terus dia bikinlah video pakai kacamata yang ngerekam diam-diam, hidden cam. Tahu kan yang kayak apa, Ray-Ban Glass ya atau Google Glass, gue ngerti lah pokoknya kayak gitu. Karena gue nggak punya uang, gue belum bisa beli. Dan dia bikin konten, dia ajak cewek kenalan di acara Gias. Nah, cewek ini Usher. Ya bisa dibilang mungkin SPG juga ya. Tapi di sini gini, video ini kan udah viral, diposting sama dia. Dia influencer lah, influencer yang kebelet viral ya kan. Terus cewek ini yang di Usher-nya endorse video itu nggak terima, diminta dia take down. Yang kita tangkap begitu ya. Gue nggak tahu nih cewek chat sendiri atau enggak, intinya minta take down dan dia minta dibayar kalau mau di take down. Habis itu paling lucunya adalah dia bilang public space memang bebas untuk merekam. Bro, gini, sebagai influencer lu harusnya tahu ya. Terus ngerekam, memang boleh ngerekam bebas bro, bebas. Tapi kalau lu ngerekam secara private, diem-diem, hidden cam, gak ada izin, ya, apalagi tercantum ke satu orang sendiri itu, lu harusnya minta izin. Malu bos, lu influencer bikin konten, tapi kayak gak ada konten, harus pakai orang lain. Terus sekarang lu diminta take down, lu malah minta bayar. Hah? Nggak ada duit banget gitu bro. Inilah makanya influencer tuh harus ada punya etika. Bukan cuma sekedar bikin konten doang, cari viral doang. Itu namanya tolol ya. Paling nggak tanggung jawab, izin. Boleh nggak gue posting kalau udah jelas-jelas mukanya. Kalau lu memang di tempat makan rame-rame, ya kalau lu bisa lu blur lah. Tapi gue nggak tahu sih tipikal orang kayak gitu. Mungkin kurang konten juga harus ada mukanya. Ya, jangan tolol. Ini yang lagi viral ya, jadi ada konten kreator yang merekam seorang SPG di acara otomotif, lalu diuploadnya, dan SPG ini meminta di take down karena tidak setuju dengan konten itu dan merasa tidak tahu kalau direkam karena merekamnya pakai kacamata smart glass Meta ya. Lalu kemudian si konten kreator ini malah nggak mau men-take down, tapi malah minta bayaran kalau mau di take down. Dan ini rame, kemudian mendapatkan kecaman dari seluruh netizen. Bahkan konten kreator ini sampai tutup komen lalu di private akunnya ya. Awalnya sangat pede gitu. Nah ini ada beberapa hal yang menarik nih jadi pelajaran, terutama bagi kita konten kreator dan juga bagi publik ya. Pertama memang kalau konten kreator ini kan nggak mau men-take down, alasannya itu di public space ya. Itu kan kalau semacam kita di acara itu kita ngerekam gitu, terus ada orang nggak sengaja kesorot, ya itu nggak apa-apa public space. Tapi kalau muka orang itu lalu wawancara face to face segala macam, ya memang harus dari konsen orang yang diwawancarai atau orang yang masuk di konten itu walaupun terjadi di tempat publik ya nggak bisa. Dan dia bilang nggak melanggar hukum, banyak hukum yang bisa dilanggar, undang-undangnya nggak perlu ahli hukum untuk tahu ini, cukup di googling dan dari AI pun muncul semua ini. Soal undang-undang soal hak cipta, lalu ITE, lalu juga perlindungan data pribadi yang mana suara sama wajah pun masuk di dalam kategori itu gitu. Lalu juga ya, penggunaan kacamata ini kayaknya perlu ada regulasinya atau ada diwaspadai ya di Indonesia, karena di Amerika sendiri ini sudah dikhawatirkan. Dulu sebelum Meta punya itu kan ada Google Glass ya. Itu pun sempat menimbulkan pro kontra ya, bahkan kemudian banyak tempat yang melarang orang itu memakai kacamata Google Glass itu.
Lalu si Meta ini juga di New York udah mulai dilarang di pengadilan, sempat di Mark Zuckerberg dan timnya ditegur ya karena pakai kacamata itu, lalu kemudian dilarang di seluruh pengadilan, dan mulai banyak ya tempat-tempat yang melarang penggunaan ini. Nah di kita ini belum ada, makanya banyak sekali orang pakai begini. Nah takutnya ini dipakai buat begini yang orang akhirnya nggak tahu kalau direkam, karena orang tahu direkam sama tidak itu tentu beda responnya gitu loh. Bahkan prank atau sosial eksperimen di luar negeri pun ketika orang itu diam-diam direkam itu pun di akhir biasanya minta persetujuan boleh nggak diupload atau tidak gitu loh. Bahkan wawancara yang orangnya pun mau diwawancara tahu sedang diwawancara dengan konsen, tiba-tiba ketika diupload menimbulkan dampak dan dia minta dihapus, itu pun biasanya dihapus gitu loh. Karena apa ya, itu hak dia lah ya, sebagai yang mukanya dan wajahnya dan identitasnya terpampang di situ gitu. Jangan udah nggak ada konsen gitu, udah merugikan, dia minta dihapus nggak mau malah minta bayaran, itu sih udah keterlaluan itu. Nah itu pun yang jelas pakai ini ya, apalagi yang begini nih. Kebayang nggak ini orang pakai gini masuk ngerekam hal-hal yang Anda nggak suka di wilayah Anda. Nah ini kan kemudian di-upload di sosial media ya, orang tentu dirugikan. Karena gini, sekali lagi ya, orang direkam, tahu direkam dengan tidak, itu bisa memberikan respon yang berbeda. Makanya kamera-kamera begini itu, alat-alat untuk spy penyadapan ini sebenarnya kan hanya untuk penegak hukum ya. Untuk dipakai masyarakat secara umum harus diatur. Ini saya kira perlu ya dicermati ya oleh ya buat aturan siapapun ini, dan untuk masyarakat waspada kalau ada orang yang pakai smart glass ya. Semoga ini menjadi pelajaran berharga ke depannya, baik bagi konten kreator maupun bagi masyarakat luas.